Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berpada sekali lagi kita khususkan untuk kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, wabil khusus guru-guru kita yang terlebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan juga ditepalkan dosa baiknya. Yang sedang sakit doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seterus ta'ala sehingga bisa beribadah, beraktivitas sebagaimana biasanya. Kita yang hari di sini diberikan kemudahan, kelancaran, dikabulkan hajat-hajat kita, diberikan kita anak untuk keturunan yang soleh-solehah, insyaallah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada usul khatimah. Karena hari ini Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Baik, assalamualaikum Ustaz Azam. Salam. Alhamdulillah. Ustaz Azam telah hadir di tengah kita. Untuk sekali lagi kita bersama-sama kita mentadabburi Al-Quran, yaitu dengan kajian terjemah Al-Quran perkata yang insya Allah kita diberikan istiqomah untuk bisa senantiasa mengikuti kajian ini sampai kita benar-benar memahami semua isi daripada Al-Quran dan juga kita diberikan untuk istiqomah dalam melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Baik, mudah-mudahan untuk meningkat waktu kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Ajam, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan Ustaz Heri yang telah membuka pengajian kita di pagi hari ini dan memimpin kita dalam berzikir, bersalawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, keluasan rezeki untuk beliau dan keluarga beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh bunda, ayah bunda yang hadir ya pagi hari ini dalam kajian terjemah dan tadabbur Al-Quran kita, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, yang dalam keadaan sehat walafiat, Amin. kesehatannya, dalam keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Jadi alhamdulillah Bunda, pagi hari ini kita sebagaimana kita sampaikan kemarin ya. Mungkin ada pertanyaan dari beberapa tema yang telah kita sampaikan sebelumnya terkait tema atau materi yang telah kita sampaikan. Dan jadi pagi hari ini belum ada tema baru Bunda, belum ada materi baru. Jadi kita masih materi yang kemarin atau mungkin materi yang kemarin sebelumnya mungkin
yang telah kita sampaikan. Mungkin ada hal yang mau Bunda tanyakan atau diskusikan, insya Allah nanti tentu bisa Bunda ya, pada waktu yang tersedia. Jadi sekali lagi Bunda ya, kita mengingatkan memang tentang Al-Quran ini menjadi suatu Iya, hal iya. yang harus senantiasa kita pelajari. Ya, di sana ya, segera ada channelnya. Mereka lebih ini posisinya berubah ngomong. Benar. Berisik dia. Ya, Lebih ditinggalin apinya, saya lebih tenang. Matiin aja Ustaz. mesti di mute all dulu. Ya, ini jadi yang sudah kita pelajari kemarin Bunda ya. Tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi tentu dalam Al-Quran ayat begitu banyak Bunda ya. Tapi sebisa mungkin memang kita pelajari perlahan, kemudian per tema. Mudah-mudahan nanti kita bisa merangkai, bisa menyatukan, bisa menghubungkan antara ayat-ayat Al-Quran ini. Sehingga terjadi satu pemahaman yang utuh itu Bunda tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Jadi setiap langkah kita, setiap gerak-gerik dari perbuatan kita, kita merasakan ada bimbingan dari Al-Quran dalam hal-hal itu. Dalam sholat kita, dalam zikir kita, dalam beraktivitas, mungkin ketika kita berjalan, ketika kita bersosial, ketika kita keluar dari rumah, itu kita merasakan bimbingan-bimbingan dari Al-Quran. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin membiarkan kita satu detik pun tanpa bimbingan. Kita ini setiap detik kita itu ada bimbingan. Jadi nggak ada satu sisi atau satu dimensi kehidupan kita yang tidak ada bimbingannya, itu tidak ada. Seluruhnya ada bimbingan dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Al-Quran yang kita semua tahu Bunda memiliki banyak tentu nama-namanya. Al-Quran sebagai yang doa suka kita baca. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, itu Bunda. Allah jadikan Al-Quran sebagai imam kami. Al-Quran sebagai imam udah berarti Al-Quran berada di depan kita. Disebutkan mereka yang menjadikan Al-Quran di depan mereka, maka mereka akan selamat. Dan mereka yang menjadikan Al-Quran di belakang mereka, mereka ini akan celaka. Orang-orang Yahudi, mereka itu diberikan Al-Quran, mereka diberikan kitab Al-Quran ini bukan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka menjadikan falamma ja'ahum rasulun atau falamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Sebagian orang-orang Yahudi melempar kitab Allah ke belakang. Dilempar, gambarannya itu dilempar ke belakang sama orang-orang Yahudi. Yaitu orang yang menjadikan Al-Quran berada di belakang mereka. Sedangkan kalau kita orang muslimin, kita berdoa, Allah waj'alhu lana imaman. Ya Allah, jadikan Al-Quran untuk kami sebagai, yang pertama sebagai imam kita, ya Al-Quran ini. Menjadi yang mengarahkan kita, yang membimbing kita, imam, dan berada di depan kita. Dan itu juga berarti tidak boleh melanggar perintah dan larangan Al-Quran. Tidak boleh melangkahi Al-Quran juga. Nah, Al-Quran imam. Waj'alna imaman wa nuran. Yang kedua, Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya itu. Sebagai cahaya berarti cahaya itu kan yang menjadikan kita dapat melihat, dapat membedakan antara warna, kemudian dapat melihat jalan, itu cahaya. Dapat mengetahui ukuran dan bentuk dari segala sesuatu, itu cahaya Bunda. Nah, Al-Quran sebagai cahaya. Mereka yang Allah jadikan cahaya untuk mereka, yaitu Al-Quran sebagai cahaya kehidupan mereka.
Berarti mereka memandang segala sesuatu itu dari sudut pandang Al-Quran. Bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang baik dengan yang buruk. Gitu. Bisa membedakan, Bunda. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuk kalian furqan. Furqan itu kemampuan untuk membedakan. Pertama, untuk kemampuan untuk membedakan, mengurai sesuatu, kemudian juga merincikan, itu benar furqan. Dan mencari jalan terbaik, itu furqan. Itu benar. Jadi membedakan, habis itu memilih mana yang lebih baik itu furqan. Al-Quran di antara namanya furqan. Al-Quran membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan memberikan bimbingan kepada kita. Bimbingan yang dipilih oleh Al-Quran tentu ada jalan yang terbaik. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan yang kita inginkan. Dan mereka yang mendapatkan nur dari Al-Quran ini, cahaya dari Al-Quran. Ini juga penting buat kita bagaimana mendapatkan cahaya, eh, bagaimana Al-Quran menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Ya, diantaranya Bunda, itu yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memperbanyak tilawah Al-Quran, kemudian kita banyak mentadaburi Al-Quran. Di antaranya kita belajar terjemah, tadabbur Al-Quran itu bagaimana Al-Quran menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Membacanya, mentadabburinya, dan membacanya dalam sholat juga Bunda ya. Membaca Al-Quran dalam sholat, kemudian menghayati bacaan kita. Dan yang terakhir tentu adalah kita mengamalkannya. Baik kita ajarkan ataupun kita amalkan untuk diri kita sendiri. Itu bagian dari mengamalkan Al-Quran. Dan mereka yang mengamalkan Al-Quran, baik mengajarkannya ataupun belajarnya, itu Bunda ya. Itu masuk dalam hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Nah, itu yang kedua Bunda ya. Bagaimana Al-Quran menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan, sebagai petunjuk. Itu Bunda. Memang cahaya ini Bunda, cahaya itu Al-Quran sebagai cahaya dan Al-Quran sebagai petunjuk lebih tinggi cahaya itu Bunda ya. Karena cahaya itu memberikan kita penjelasan secara utuh, secara keseluruhan. Itu cahaya. Orang kalau sudah diberikan cahaya, dia bisa melihat seluruhnya. Nah, tapi Al-Quran juga sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kalau dikaitkan Bunda ya antara hudan dengan nur, ketika seseorang mendapatkan cahaya, jadi cahaya ini bagian dari nur juga, Bunda. Bagian dari hidayah. Antara cahaya dan hidayah ini satu kesatuan juga. Seseorang yang mendapatkan cahaya, berarti dia mendapatkan hidayah itu, Bunda. Hidayah ini adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Seperti GPS itu, Bunda ya. Google Map itu kan hidayah itu, Bunda. Kita mau pergi ke satu tempat, Bunda mau ke undangan gitu kan, ada acara hajatan, acara pesta pernikahan, ada alamatnya, ada alamat, kemudian ada Google Map, Bunda pakai itu, Bunda ikuti seluruh jalannya. Itulah hidayah itu. Kalau sudah ada hidayah, kita nggak akan terpalingkan lagi di perjalanan. Mau nanti sebanyak apapun cabang di jalan, kita akan memilih satu jalan. Kita akan fokus kepada jalan tersebut, Bunda. Jalan yang diarahkan sama Google tadi itu. Kita nggak akan noleh dan kita nggak akan terpengaruh. Mau di sebelah kanan, mau di sebelah kiri ada apapun, kita nggak akan terpengaruh. Dan kita tidak akan mudah disesatkan. Bahkan nggak bisa disesatkan itu. Orang udah megang Google Map, Bunda. Itu nggak bisa disesatkan.
Sulit buat disesatkan itu sulit. Ada orang misalkan eh udah pakai Google Map, tiba-tiba dia mau lewat situ ada orang bilang, wah bukan lewat sini Pak, lewatnya sebelah sana, bukan lurus Pak, belok kanan Pak. Pasti dia akan menyangkal. Oh enggak Pak, ini di Google Map lurus Pak. Begitu kan. Berdasarkan hidayah yang saya miliki, saya harus lurus. Orang bilang, enggak Pak, harus ke kanan. Nah, dia akan cari alasan, kenapa harus ke kanan? Kenapa nggak bisa lurus? Gitu kan. Mentok. Misalkan orang bilang, oh ternyata mentok ya bisa jadi Bunda. Oh, yaudah saya coba jalan dulu gitu kan. Nah, ternyata dia jalan, oh ternyata bisa kok gitu kan. Kayak begitulah orang yang punya pedoman dalam kehidupan, tidak mudah disesatkan. Nah, yang nggak punya pedoman, udah dia nggak tahu arah, nggak perlu disesatkan, dia sudah sesat sendiri itu Bunda ya. Orang-orang nggak punya pedoman itu, nggak punya Google Map zaman sekarang itu, nggak punya Google Map, berangkat keluar dari rumah nggak tahu arah, salah belok, udah. Biasanya nanti waktu yang dibutuhkan lebih banyak, tenaga yang dibutuhkan lebih besar. Orang nggak punya hidayah gitu, Bu. Waktu yang terbuang lebih banyak, tenaga yang terbuang lebih banyak, biaya yang dikeluarkan lebih besar, dan seringkali nggak mencapai tujuan. Orang nggak punya petunjuk kayak gitu. Sudah capek, lelah, biaya besar, tapi tujuan tidak tercapai. Karena nggak punya hidayah. Tapi kalau punya hidayah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan porsinya. Tenaga juga sesuai. Dan waktu yang dikeluarkan itu lebih efektif. Karena ada pilihan ya, Bun ya. Bisa lewat sini, bisa lewat sini. Sama kita amalan juga dalam kehidupan, itu banyak pilihannya. Oh yang paling bagus, yang paling tinggi, ada jihad fisabilillah. Oh, dengan jiwa. Nggak bisa jihad dengan jiwa, dengan harta. Amalan-amalan juga Nabi ajarkan banyak Bunda, yang berlipat ganda amalannya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian barang membaca Al-Quran, kemudian melaksanakan ibadah, umroh, haji, kemudian sedekah, itu nanti di bulan Ramadan, dan seterusnya, Bunda. Banyak amalan dilipat gandakan yang mempercepat jalan hamba tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada qiyamul lail, ada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi itu pilihan kita. Sebagaimana kita mau mencapai tujuan, banyak pilihan-pilihan. Mau yang paling cepat, mau yang sedang saja. Nah, itu Bunda. Yang paling cepat itu ya, kalau dalam Al-Quran namanya orang-orang al-muqarrabin tadi. Jadi beramalnya yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan. Itu jalan mereka. Ada yang mau santai jalannya, ada Bunda yang santai. Yang sungguh-sungguh jalannya, itu pilihan. Itu Bunda ya. Itu pilihan dalam Islam. Karena ada sahabat-sahabat yang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, kalau bagaimana kalau saya melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian saya puasa Ramadan, kemudian saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, saya masuk surga enggak?" Nabi bilang, masuk surga kamu. Nah, nah disebutkan bahwa sahabat itu aja yang dikerjain udah. Sholat dijaga 5 waktu, puasa Ramadan. Dia nggak nambah dan nggak ngurangi apapun dah. Berarti sholat 5 waktu aja. Dan banyak muda orang baru masuk Islam kayak gitu. Udah yakin sama Islam, tapi masih ngerasa berat ini ibadah banyak banget lah. Kalau saya ini aja lah, yang wajib aja saya kerjain. Saya bisa masuk surga nggak kalau gitu? Bisa, udah dikerjain yang wajib aja. Namun biasanya Allah akan berikan bimbingan bunda. Tentu kan? Allah sebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan bukakan untuk mereka jalan-jalan kami. Bersungguh-sungguh dengan yang wajib-wajib tadi, Allah bukakan dia. Oh ternyata ingin beramal yang sunnah gitu, ingin nambah sholatnya, tambah sholat duha, tambah sholat tahajud, tambah puasa setelah puasa Ramadan bagus, pengen puasa sunnahnya juga, dan seterusnya Bunda. Nah itu ya, pilihan kita, hidayah dalam kehidupan ini, itu yang selalu kita minta. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Yang terakhir, Al-Quran sebagai rahmah, sebagai rahmat untuk kita semua.
Al-Quran sebagai rahmat ini, yang kita pahami rahmat Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai rahmat untuk kami sebagai rahmat. Rahmat itu kan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Al-Quran dijadikan sebagai rahmat untuk hamba-hambanya, ini berarti Buddha, ketika seorang hamba senang berinteraksi dengan Al-Quran, senang baca Quran, senang mentadaburi maknanya, penasaran gitu, Buddha, penasaran dan senang gitu, menelusuri ruang-ruang makna dalam Al-Quran, menelusuri apa namanya, menjelajah gitu Bunda, menjelajah makna-makna dalam Al-Quran. Nah itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Jadi walladzina tadaw zadahum huda. Mereka yang sudah dapat petunjuk, sudah senang baca Al-Quran, zadahum huda. Allah tambahkan hidayah buat mereka. Senang baca, kemudian senang menghatamkan Quran, kemudian senang mentadaburi maknanya. Mulai penasaran dengan makna-makna Al-Quran. Oh ini makna yang begini. Ini kaitan ayat ini sama ayat ini. Ini. Kok makna ini sama ini sama makna itu? Itu Allah tambahkan hidayah. Karena memang para sahabat dahulu juga demikian. Bunda. Para sahabat itu penasaran dengan makna Quran. Ini maknanya apa? Tanya ke Nabi SAW. Kalau Nabi nggak ada, tanya ke yang paling pintar. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, nanya ke sahabat-sahabat besar. Ini makna ayat ini apa? Tanya ke sahabat-sahabat yang memang terkenal dengan Al-Qur'annya. Seperti Abdullah, ya, seperti Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, itu Bunda, sahabat-sahabat. Kemudian juga sahabat eh, Ubay bin Ka'ab, itu Bunda, sahabat-sahabat yang terkenal dengan ilmu Al-Qur'an. Bertanya itu Bunda, ini maknanya apa? Ini maknanya apa? Jadi Allah berikan tambahkan hidayah buat mereka. Bahkan para sahabat seringkali diskusi antara mereka Bunda ya. Para sahabat itu ngobrol tentang apa? Tentang makna Al-Quran itu kan. Tentang ini maknanya apa? Saling diskusi di antara mereka. Buka ruang diskusi. Ruang diskusi Bunda antara para sahabat ketika mereka ingin membicarakan makna Al-Quran. Seperti riwayat ketika Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat untuk berdiskusi tentang makna dari surat An-Nasr itu Bunda. Surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Umar kumpulkan sahabat-sahabat besar yang memang memiliki keilmuan mendalam tentang Al-Qur'an. Kemudian Umar bin Khattab juga ajak Abdullah bin Abbas. Abdullah ini anaknya Abbas, masih muda Bunda. Satu-satunya yang paling muda di situ. Kemudian Umar tanya ada tuh satu persatu sahabat. Ini maknanya gimana? Sahabat kebanyakan bilang, oh ini maknanya kalau kemenangan sudah datang, yaitu Fathu Mekah, gitu kan. Maka kita disuruh perintahkan untuk berbanyak bertasbih, bertahmid, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Kemudian kita diminta beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat juga mengatakan, oh, ini mana kita diminta bertasbih, bertahmid, beristighfar, bertaubat agar kita merasa kemenangan kita itu disebabkan ada kekuatan kita. Kemenangan itu adalah dari Allah. Wa man nasr illa min indillah. Kemenangan itu dari sisi Allah. Nah, kemudian ditanya seluruh sahabat di akhir, nah Umar bin Khattab nanya kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, menurutmu apa makna ayat ini, surat ini? Nah, ternyata Abdullah bin Abbas maknanya beda. Menurut saya ini maknanya bahwa ajal dari Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Wah ini terjadilah diskusi menarik itu Bunda. Sampai Abdullah bin Abbas jelaskan kenapa bisa berpendapat demikian, karena Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar, bertaubat kecuali ketika hamba tersebut telah melaksanakan tugas dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tugas sudah selesai dikerjakan, maka perintah selanjutnya apa? Bertasbih, bertahmid, beristighfar, bertaubat itu. Kita selesai sholat, kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, istighfar, kemudian bertaubat setelah sholat. Dan setelah seluruh amalan-amalan, ini berarti
Tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi menyampaikan risalah udah selesai. Udah datang kemenangan Allah dan pembebasan. Maka Allah perintahkan bertasbih, bertahmid, beristighfar, dan bertaubat karena akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat pun menangis itu Bunda ya, mendengar makna tersebut. Jadi rahmat tadi Bunda ya. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang ini juga Bunda berarti Allah akan mencurahkan rahmatnya, rizkinya, keberkahan dari Al-Quran. Jadi keberkahan dari Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surat Toha itu benar. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Zikri ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, di antara maknanya berpaling dari Al-Qur'an. Mereka yang berpaling dari Al-Qur'an, maka baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit gitu, Bu. Ma'isyah itu penghidupan, rizki, kemudian ketenangan, ketentraman, anak-anak yang soleh itu Bunda ya. Kemudahan dalam aktivitasnya, berbagai macam hal-hal yang menunjang kehidupan itu ma'isyah namanya. Mereka yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahum, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dongka, ma'isyah yang sempit itu, sempit untuk kehidupan. Ini berarti mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Berarti mereka yang menghadap Al-Quran, menghadapkan wajahnya, hatinya, pikirannya kepada Al-Quran, tidak berpaling, berarti apa? Mendapatkan ma'isyah yang luas, sudah sebaliknya itu. Mereka berpaling sempit, berarti mereka yang menghadapkan akan mendapatkan penghidupan yang luas, yang berkah itu Bunda. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmat itu rizki, keberkahan, kemudian juga rizki dan keberkahan itu. Rizki nanti termasuk keimanan bertambah, ketakwaan bertambah, kemudian juga anak-anak yang soleh itu dari Al-Quran semua. Keberkahan dari Al-Quran. Banyak kisah-kisah para ulama bagaimana mereka mendawamkan membaca Al-Quran dan mendapatkan rizki itu yang berlimpah. Di antara seperti surat Al-Waqi'ah Bunda ya. Seperti riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud juga menyebutkan, aku tidak khawatir dengan anak keturunanku apabila mereka ditimpa kemiskinan. Dia nggak khawatir kemiskinan terhadap anak keturunannya. Karena aku telah mengajarkan kepada mereka surat Al-Waqi'ah. Jadi itu Bunda, surat Al-Waqi'ah itu. Dibaca, istiqomah, didawamkan, dan diamalkan. Itu Bunda akan melahirkan rizki itu Bunda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diamalkan Bunda. Diamalkan tidak hanya dibaca saja, namun juga bimbingan-bimbingan dari surat Al-Waqi'ah itu dijalankan, diamalkan. Mereka akan mendapatkan rizki yang luas. Kemudian juga Al-Baqarah Bunda. Bagaimana Al-Baqarah ini juga luar biasa, surat terbesar dalam Al-Quran itu Bunda. Di dalam surat terbesar ada ayat teragung, ayat kursi itu Bunda. Mereka juga mengamalkan Al-Baqarah ini luar biasa. Allah hidupkan kesehatannya, rizkinya, kesolehan keluarganya, cahaya dalam kehidupan itu. Mereka yang mengamalkan Al-Baqarah. Mereka yang mengamalkan apa lagi Bunda? Surat Al-Kahfi yang dibaca setiap Jumat itu Bunda. Itu juga cahaya kan. Allah berikan cahaya yang sinarnya itu sampai ke langit itu, sinarnya sampai ke langit, cahayanya itu sampai dari dimanapun mereka berada sampai kepada Ka'bah itu Bunda, sampai ke Masjidil Haram, itu cahaya sinarnya luar biasa. Ini kan juga dari mana dia dapatkan itu? Ketika senang dengan Al-Quran, ketika sering membaca Al-Quran. Belum lagi surat-surat yang lain, ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, memberikan kita perlindungan untuk diri kita, jaminan keselamatan untuk kita dari berbagai macam gangguan-gangguan dari dalam kita, was-was, termasuk gangguan dari luar. Apakah itu jin, apakah itu syaitan, apakah itu virus, bakteri dari luar, apakah itu
mata-mata orang-orang yang hasad, yang dengki, atau lisan orang-orang yang hasad dan dengki, ya mereka akan terlindungi, Bunda. Ketika baca Al-Falaq dan An-Nas, itu kan perlindungan juga, Bunda. Dan surat-surat lain ini banyak banget, Bunda, dalam Al-Quran ada 114 surat. Kenapa banyak banget surat ini? Karena memang manusia itu dalam kehidupan akan banyak melewati tahapan-tahapan dan permasalahan itu yang berubah-ubah. Seakan-akan setiap permasalahan dalam tahapan kehidupan tertentu itu ada ayat Qur'annya. Ada suratnya, ada ayat Qur'annya. Oh, saat ini nih hamba ini butuh untuk lebih dekat dengan surat ini, dengan ayat ini, itu Bunda. Jadi kan mungkin kita dalam kehidupan kita merasa ada momentum di mana kita tuh dekat banget dengan satu ayat itu Bunda. Jadi seakan-akan ayat tersebut itu diturunkan ke dalam hati kita. Jadi ayat Al-Quran ini diturunkan, namanya tanzil itu. Dan tanzil ini diturunkan Al-Quran ke dalam hati, itu prosesnya sampai sekarang masih terjadi, Bunda. Al-Quran yang ada di mushaf kita itu perlu diturunkan ke dalam hati kita. Hakikatnya Al-Quran sesungguhnya ada di Lauhil Mahfuz itu, Bunda. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz itu turun ke dalam hati kita. Kalau Al-Quran ini 114 surat seluruhnya turun ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kalau kita Bunda kira-kira dari 114 surat, sudah berapa surat yang turun masuk ke dalam hati kita? Itu Bunda ya. Kan kayaknya belum semua, ini jauh banget ini. Itu Nabi tadi kan derajatnya. Para sahabat, kemudian salafus soleh, tabi'in. Kalau kita paling nggak berapa surat dan berapa ayat Bunda. Jadi ayat-ayat yang ini berkesan banget dalam kehidupan kita. Nah itu Bunda, perlu kita perbanyak gitu kan. Perlu kita dulu saya berkesan banget dengan ayat ini. Terus ayat ini, terus ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, terus dalam kehidupan itu Bunda. Terus menyerap dan menurunkan Al-Quran ke dalam hatinya. Karena masuknya Al-Quran ke dalam hati itu namanya tanzilun minar rahmanir rahim. Itu adalah penurunan dari Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim ke dalam hati hamba. Jadi kita nggak bisa Bunda masukin secara paksa, nggak bisa. Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terakhir itu Bunda, rahmat itu nanti ada keberkahan, ada kemudahan, rizki itu dari Al-Quran. Baik Bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kembali Bunda ya dari yang kita sampaikan kemarin dan juga kita buka mungkin untuk diskusi pertanyaan untuk Bunda semua. Kalau ada yang ditanyakan terkait materi kemarin nanti kita tampilkan lagi Bunda ya. Baik, saya kembalikan kepada Ustadz Heri. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Adam. Alhamdulillah, Bunda yang dimuliakan Allah. Pengantar Ustaz Adam sungguh luar biasa Bunda ya, bagaimana memotivasi kita untuk bersama-sama untuk semangat dan istiqomah untuk bertadaburi Al-Quran Karim. Baik, langsung saja dibuka pertanyaan Ustaz. Ini sebelumnya ada di chat nih ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya boleh hanya baca salah satu surat saja karena ada hajat yang ingin terkabul. Jadi di situ ada 2 poin. Yang pertama, hukumnya kita membaca satu surat. Yang kedua adalah dengan niat agar niat kita terkabul. Ya. Dari Bunda. Ya, jadi Ya. kalau ini membaca Al-Quran Bunda, satu surat saja. Misalkan contoh dalam satu hari, baca satu surat saja, surat Al-Waqiah atau surat Yasin saja. Ini dalam rangka membaca Al-Quran, ini nggak ada batasannya Bunda. Baca Al-Quran satu surat saja, Alhamdulillah, bagus. Baca Al-Waqiah, bagus. Baca Yasin, bagus itu Bunda.
Allah bilang apa dalam Al-Quran? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah dari Al-Quran. Baca yang mudah. Apa sih yang mudah buat kita dari Al-Quran ini, yang paling gampang apa gitu kan? Yang paling gampang apa? Al-Muzammil ayat 20 Bunda ya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang paling gampang baca. Yang paling gampang itu bukan yang paling maknanya bukan paling gampang suratnya saja. Paling gampang kita, paling termotivasi kita untuk baca yang mana itu kan. Paling kalau baca ini saya semangat dah. Saya kalau baca ini nih rasanya enak dah gitu kan, gitu Bunda ya. Ada kita surat-surat tuh. Kalau saya pengalaman ya, ada surat-surat yang kalau saya baca tuh enak gitu Bunda. Enak banget dibaca. Didengarnya juga, dengarnya saya senang gitu kan. Dan bacanya juga senang, ringan di lidah itu, rasanya ringan betul itu Bunda. Al-Muzammil ayat 20 Bunda. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Mana ini ayatnya? Eh, bisa kita, mungkin Bunda bisa melihat mushaf ya. Jadi itu Bunda. Kemudian yang kedua, diniatkan. Diniatkannya agar hajat keinginan terkabul ini Bunda. Jadi maksudnya ini tawasul dengan Al-Quran. Jadi bertawasul dengan Al-Quran. Jadi tetap kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berharap dengan amal soleh kita ini, Bunda. Amal soleh kita apa tadi? Baca Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita. Karena memang juga disunahkan, Bunda. Setelah kita baca Al-Quran, kita baca di antara kan doa kafaratul majlis, kemudian berdoa. Setelah baca Al-Quran kita berdoa. Setelah shodaqallahul azim, kita doa Bunda ya. Apa yang Bunda inginkan agar hajatnya dikabulkan, berdoa kepada Allah. Jadi tadi ya, itu dalam rangka bertawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh itu umum. Di antaranya dengan membaca Al-Quran. Karena memang di Al-Quran sendiri ada doa-doa Bunda kan, begitu ya? Iya, iya. Al-Quran ada doa minta rizki nggak? Ada, Ada kan? Ada ada, doa minta rizki. Ada nggak doa minta kesehatan dalam Al-Quran? ada, ada, Minta anak ada nggak? ada, Ada. Doa minta pasangan dan keluarga yang soleh, rohani. ada, ada semua. Di Al-Quran sendiri yang mengajarkan untuk baca ini, mohonlah ini. Itu kan Rabbana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin. Dari Al-Quran juga. Doa misalkan rizki itu Nabi Sulaiman juga pernah berdoa rizki Bunda. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ka antal wahhab. Itu Bunda. Itu kan minta rezeki itu Bunda Nabi Sulaiman secara spesifik, minta kerajaan itu. Bersyukurillah malikal dan seterusnya Bunda. Doa kesehatan, Rabbi anni masani wa anta arhamur rahimin dan seterusnya. Jadi bisa dilakukan Bunda ya Allah. Baik, terima kasih Bunda. Jadi boleh Bunda ya. Nah, selanjutnya dari Bunda Nunuk, silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya tentang sabar juga ada di dalam beberapa surat, antara lain juga di surat Al-Baqarah ayat 153 itu. Nah, itu kemarin Ustadz kayaknya kalau nggak salah menerangkan bahwa sabar itu beberapa tingkatan, yaitu sabar dengan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima takdir. Itu yang paling tinggi kemarin yang kemana Ustaz? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Derajat. Derajatnya. Oke. Baik, langsung saja sabar dari Dan juga apa hubungannya dengan
sabar di Paling dalam utama ya. surat Ali Imran ayat yang terakhir 200 itu kan isbiru wasobiru itu apakah itu juga termasuk tingkatan kesabaran ya? Ya, Bunda. Langsung Jadi ya ini Ustaz. tingkatan kesabaran Bunda ya. Iya, Paling tinggi yang nomor satu Bunda ya. nomor satu ya. Nomor satu ini sabar dan ketaatan itu setiap waktu, Iya. setiap saat, selalu itu. Kita selalu dalam keadaan sabar dalam ketaatan. Orang masih menggenggam keimanan itu berarti dia masih sabar itu Bunda. Iya. Sabar mempertahankan keimanan. Sabar dalam setiap orang yang melakukan ketaatan berarti dia sabar itu Bunda. Itu sudah apa namanya? Sudah sifatnya mutlak. Ketika kita melihat orang baca Quran berarti dia sedang bersabar. Ketika kita melihat orang berangkat ke masjid berarti dia sedang bersabar. Ketika kita melihat orang berangkat ibadah apapun ketaatan yang orang itu kerjakan berarti dia sedang bersabar. Kalau dia nggak sabar dia nggak akan ngerjain. Ya, Bunda ya. Satu, Iya. ini ketaatan paling tinggi karena setiap waktu. Kemudian yang kedua baru jauh kemaksiatan. Karena kadang-kadang seringkali kita digoda maksiat itu. Mungkin ketika lagi keluar rumah udah kemaksiatan. Jadi kemaksiatan digoda itu Bunda. Kadang bisa kemaksiatan, sifatnya kadang bisa kelalaian juga itu. Ada kelalaian, kemaksiatan. Kemaksiatan nanti ada yang kecil, ada yang dosa kecil, dosa besar, dan seterusnya itu Bunda. Makanya dia derajat yang kedua ya. Karena kemaksiatan juga beda dan tidak setiap waktu itu. Dan tidak setiap waktu seseorang digoda dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga sabar dalam menerima takdir. Eh, ini nggak seluruh manusia Bunda ya. Sabar dalam menerima takdir ini. Ada beberapa orang yang memang itu Bunda Allah Subhanahu wa taala uji dia kesabaran menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sakit, seperti musibah, dan itu Bunda musibah itu tadi sifatnya umum itu. Apapun musibah itu besar, musibah itu kecil, musibah itu di dalam dirinya, dalam hartanya, dalam keluarganya, dalam hal-hal yang lain, dia menerima itu. Maka itu dalam sabar. Iya. Baik, terima kasih Bunda Nunuk. Yang tadi yang kedua yang hubungannya dengan surat Ali Imran ayat 200 tadi. Ayat 200 Bunda ya. Ayat Ali Imran itu apa juga termasuk tingkatan kesabaran biru wasop. Ya. Itu ya. Bersabarlah isbiru wasobiru. Sobiru itu artinya dan saling kuatkan kesabaran. Ini bersabarlah dan saling kuatkan kesabaran di antara kalian. Warobir dan kuatkan ikatan di antara kalian. Jadi sabar kalau sendiri susah. Sabar sendiri itu susah. Bunda Allah sabar sendiri lebih susah daripada ketika kita sabarnya bareng-bareng. Dan nunggu bis sendirian. Lah sendirian itu Bunda ya. Sendirian setengah jam juga bosan itu Bunda ya. Kadang-kadang udah pulang udah balik lagi dah. Tapi kalau kita sama teman kita itu Bunda sambil ngobrol, sambil diskusi, ya lebih kuat kita. Apa namanya? Menahan kesabaran itu. Ketika bersama, kesabaran lebih kuat. Ini kan konteks tadi tentang diantara tentang jihad itu. Sahabat itu kan ketika mereka berperang, mereka saling menguatkan kesabaran. Bertahan itu. Mungkin satu orang udah nggak kuat, tapi melihat temannya itu sabarnya luar biasa, bisa jadi sabar juga. Lihat orang lain begitu taat dalam amal soleh itu bisa jadi ikut taat juga. Karena melihat itu ya. Mungkin bulan puasa ke masjid baca Quran tadinya nggak gitu semangat gitu. Baca Quran rencananya mau baca Quran sebentar aja lah gitu satu surat aja. Sampai masjid ngeliat ibu-ibu wah lagi pada semangat banget Quran. Pas ketika kita jadi ikut semangat. Satu surat jadi satu.
Jadi Iya. tadinya kita mau sebentar aja ngelihat yang lain semangat, jadi ikut. Nah, Iya. itu di antara maknanya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Karena Allah juga bilang, watawasau bil haqqi watawasau, saling berwasiat dalam kesabaran. Ya wallahu a'lam. Itu pendapat. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Dan Nuk, kalau kita lihat dari skemanya, ya, apa dalam perkataan, menjawab kemaksiatan dan menerima takdir, itu poin 2 dan 3 merupakan salah satu bagian daripada ketaatan juga Bunda ya. Iya. Kita taat, ya kita menjauhkan kemaksiatan. Kalau kita taat, ya kita juga menerima dalam arti kita. Baik, terima kasih Bunda Iya. Nunuk. Kamil, Masya Allah ya. Tuan tentang Al-Quran luar biasa nih, berarti Nunuk rajin mengkaji seperti yang Ustaz ya. Iya, Baik, Mas. selanjutnya Bunda Titin, silakan Bunda Titin singkat saja pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ajab, Ustaz Heri, dan Bapak Ibu semua. Saya mau bertanya tentang ayat yang kemarin. Ada di salah satunya dikatakan bahwa janganlah mengatakan bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah. Pertanyaannya adalah, apa bedanya dengan orang yang meninggal tapi dia juga soleh, tapi tidak, isinya itu tidak termasuk jihad di jalan Allah, jadi meninggalnya biasa. Karena kalau tidak salah pada hakikatnya meninggal itu kan hanya pindah alam ya, dari alam dunia kemudian ke alam barzah, di mana mereka juga di sana hidup gitu loh. Jadi perbedaan hidup antara orang soleh biasa dengan orang jihad itu. Kemudian ya saya pernah dengar bahwa orang-orang yang meninggal di apa tuh di jalan Allah tuh katanya ruhnya ada di tembolok burung, kemudian mereka bebas terbang di surga. Apakah itu bedanya sehingga mereka tuh bisa ke sana kemari, sedangkan orang-orang yang soleh biasa gitu hanya di suatu tempat aja, tidak bisa kemana-mana gitu. Atau kemudian rezekinya bagaimana? Apakah juga bedanya? Ada beda karena kan orang soleh juga tentunya mendapatkan kenikmatan di alam kubur atau di alam barzah. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Titin. Inti pertanyaan adalah tingkatan daripada orang soleh ya. Ada yang memang orang dia berjihad ya di jalan Allah, misalnya dia berperang, syahid ya. Kemudian ada juga orang yang biasa-biasa, orang soleh, kiai, ustadz, rajin ibadah, tapi misalnya beliau sakit, kemudian meninggal. Nah, di antara kedua tersebut, apakah sama posisinya gitu? Ya di dalam alam baka ya, di dalam akhirat. Akan Ustaz. Ya, jadi memang ini untuk orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam beberapa tafsir memang tadi Bunda Titin misalkan yang Bunda Titin sebutkan itu disebutkan di tafsir Ibnu Katsir Bunda ya. Ibnu Katsir disebutkan diriwayatkan dari riwayat dari Imam Muslim Bunda ya. Hadisnya arwahuhum, jadi orang-orang yang mati di sini Allah arwah di jaufi thairin. Arwah mereka itu berada dalam Sayang. jauf thairin, dalam jauf itu dalam enggak toir. Toir itu kan kalau kita kan burung Bunda. Toir itu sesuatu yang terbang Bunda. Arwah mereka dalam berada dalam jasad atau sesuatu Bunda yang terbang. Khudrin. Khudrin lah apanya kita serahu minal jannah. Ya, mereka terbang. Mu'allaqun bil arsh. Mereka terbang, kemudian mereka berada di dekat arsh Allah Subhanahu wa taala, atas rahu minal jannah. Mereka terbang bergerak di surga Allah Subhanahu wa taala haitsu syaa, kemana saja yang mereka inginkan. Kemudian juga ini disebutkan tentang arwah para syuhada. Arwah para syuhada itu khusus mereka yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi makna utilu fi sabilillah ini mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saat itu ya konteksnya mereka yang meninggal di jalan Allah, mereka mati syahid Bunda.
Mereka mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Ya, balik ke pertanyaan tadi Bunda, pertanyaan kita. Kalau meninggalnya bukan di jalan Allah seperti apa itu Bunda ya? Meninggalnya bukan di ilah. Orang soleh biasa maksudnya gitu. Mereka meninggal biasa lah, bukan terbunuh di jalan Allah. Sama Bunda ya. Mereka yang terbunuh bukan mereka yang mati tapi bukan terbunuh. Kalau tadi Bunda mereka terbang, kemudian dekat arsy Allah, enggak kemana terus mereka yang sengaja. Tapi mereka yang meninggal mukmin, mereka sama, mereka juga hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Cuman rizki berbeda dengan mereka yang mati syahid. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun itu. Mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Itu untuk seluruh mereka yang meninggal dalam keadaan beriman. Mereka hidup di alam barzah mendapatkan rizki. Mereka yang syahid ada tambahan-tambahan rizki tadi Buddha. Mereka terbang kemanapun yang mereka inginkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tambahan untuk mereka yang mati. Jadi bukan berarti mereka yang meninggalnya biasa saja itu Bunda. Mereka yang mukmin meninggal biasa saja di alam barzah nggak hidup. Dan di alam barzah nggak dapat rizki. Nggak hidup, mereka dapat rizki. Namun mereka yang mati syahid, mereka ada tambahan-tambahan rizki tadi. Mereka bisa terbang kemanapun yang mereka inginkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sampai ada seorang yang mati syahid itu berharap agar dihidupkan kembali di dunia, agar bisa syahid buat kedua kali. Jadi luar biasa. Saking nikmatnya ya Ustadz. Nanti mereka merasakan bagaimana syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak riwayat Bunda ya tentang keutamaan dari khususnya keutamaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Bunda keutamaan yang mati syahid, ada keutamaan khusus untuk mereka. Kemudian juga bagaimana pakaian mereka, luka-luka mereka menjadi saksi mereka. Mereka tidak dihisap lagi itu Bunda ya. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu udah jadi saksi, udah terlalu banyak saksi itu Bunda. Apa namanya yang membuat mereka mati. Tapi kalau mereka syahidnya itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang-orang juga yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ngakunya syahid, tapi ternyata menjadi orang-orang yang pertama kali dilempar ke dalam neraka. Ternyata meninggal syahidnya itu bukan karena Allah, tapi agar dibilang memberani, diangkat sebagai pahlawan. Itu juga biar nanti keluarganya ini masih jadi keluarga lawan, biar dikenang itu ternyata merusak amalan, meskipun amalan yang dia lakukan itu amalan yang paling tinggi dalam Islam yaitu mati. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Pemahamannya lebih lengkap. Ustadz, dikit saya mau berbagi aja, menyampaikan pengalaman. Oh, ya. Terkait yang tadi, yang sebelum ini nih, sebelum terakhir ini tadi ada kita jadi termotivasi apabila kita ada teman, udah bersama. Jadi sabarnya apa namanya tadi, dalam ketakwaan jadi meningkat. Nah, pengalaman saya ketika saya apa namanya sendiri, tadinya mungkin lupa gitu ya, jadi nggak libatkan Allah, itu rasanya lama banget, pusing dan lain segala macam. Nah, ketika saya melibatkan Allah, saya zikir, saya istighfar dan lain segala macam, itu terasa sebentar. Nah, itu pengalaman saya Ustadz. Jadi sabar dalam apa namanya, misalnya kita nunggu mobil lama, terus kalau atau dalam perjalanan lama, saya isi dengan melibatkan Allah dan isi dengan zikir dan istighfar. Alhamdulillah Ustadz, itu pengalaman saya.
Iya. Kalau Pak Macet, misalnya saya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, banyak banget gitu sepanjang jalan. Alhamdulillah, itu pengalaman saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, diingatkan ya. Jadi memang mengisi waktu seperti itu, killing time gitu ya, mau membunuh waktu, yang paling bagus sih berzikir. Selawat sebanyak-banyak, baca zikir, istighfar sebanyak-banyaknya. Baca mungkin target tilawah Quran itu kan Bunda. Itu udah paling bagus tuh. Itu udah sudah paling bagus. Manfaatnya apa? Itu nanti kisah Imam Ahmad atau Ibrahim bin Adam ketika bertemu seorang penjual roti gitu kan di Madinah. Sudah bertahun-tahun itu kan mengamalkan zikir. Padahal zikirnya sederhana, udah cuman Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Cuma gitu-gitu aja. Ternyata sudah puluhan tahun dikerjakan dan khasiat keistimewaan apa? Seluruh hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Masya Allah. Jazakillah khairan. Baik. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat ya, Saudari ya. Oke. Saudari, suaranya ke mute, Saudari. Agar kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu. Amalan surat apa agar kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu. Jadi ini mengamalkan surat ya, kalau yang dibaca itu, surat yang dibaca. Sebetulnya menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu ini kan membutuhkan pertama konsentrasi, fokus itu Bunda ya. Jadi dia butuh konsentrasi, dia butuh fokus itu biar tugas-tugas diselesaikan dengan baik dan tepat waktu itu. Jadi suratnya apa? Akan gitu Bunda. Suratnya apa? Pertama, seluruh surat Bunda, seluruh Al-Quran itu akan menghadirkan kepada kita namanya sakinah. Allah akan berikan kita sakinah. Kalau kita baca Al-Quran, sakinah itu ketenangan, ketenangan. Orang yang tenang itu berarti fokus, yang enggak pikirannya itu nggak kacau gitu. Orang yang sakinah begitu, pikirannya nggak kacau. Jadi bisa fokus mengerjakan tugas-tugas. Nah, kemudian nanti agar tugas selesai dengan baik, itu juga ayat kursi Bunda ya. Ayat kursi. Kemudian juga kita bisa baca surat tugas-tugas dengan baik. Surat-surat pendek ini juga dibaca. Falaq, An-Nas, ayat kursi. Dan ayat terakhir Al-Baqarah. Jadi kalau saya lihat ini karena ini secara umum ya, karena tugas-tugas itu kan umum ya. Tugas itu kan kewajiban kita agar tepat waktu, maka seluruh ayat Al-Quran bisa kita amalkan. Suratnya apa? Silahkan Bunda bisa pilih mungkin surat-surat yang punya keutamaan khusus. Kan Al-Waqiah dan Yasin. Kalau yang disebutin dalam hadis surat Al-Muluk itu, Muluk setiap malam itu dibaca. Itu juga keutamaannya luar biasa. Surat Al-Muluk terhindar dari dan adab. Itu Bunda ya, wallahu a'lam. Ustaz, kalau saya bacanya Alam Nasroh Laka Sodor itu. Ya, Alam Nasroh. Alam Nasroh juga dibaca. Amalkan itu Bunda, Alam Nasroh juga. Iya, diamalkan. Kalau melakukan pekerjaan baca itu yang banyak. Baca yang banyak dan Alam Nasroh itu mengajarkan kita keikhlasan, kepasrahan, ketawakalan kepada Allah, keridhaan, menerima segala ketetapan Allah. Karena itu nanti yang melapangkan hati kita, Bunda ya. Kayak gitu. Kemudian melepaskan seluruh beban-beban kita. Nanti Allah akan beri kemudahan. Kemudian pertanyaan apa lagi ini? Doa agar sedikit Ustaz. Kan artinya Alam Nasr selanjutnya kan selesai pekerjaan satu baru kerjakan yang lain. Nah, itu tuh. Wa ila rabbika
Aku Jadi kalau satu pekerjaan selesai, lanjut ke pekerjaan yang lain. Mengajarkannya fokus itu. Surat itu Iya, ngajar kerjaan ini selesai baru kerjaan yang ini. biar nggak pusing. Dari surat alam alam nasr itu pesan itu udah bimbingan konsep gitu Iya, ya. Konsepnya begitu. Kadang-kadang kita udah tahu konsepnya nih, tapi pikiran kita kacau itu Bunda ya. iya, Tadi di awal baca Al-Quran, istighfar, kemudian ikhlas, ridho menerima tugas tersebut, minta pertolongan Allah dalam menjalankan tugas-tugas itu, Bunda. iya. Baik, terima kasih Bunda. Jazakallah khairan. Terima kasih Bunda. Selanjutnya Ustaz, di chat Sama. banyak sekali pertanyaan ini, diantaranya kalau kita misalkan dalam keadaan batuk, boleh tidak tidak bersuara? Karena bersuara dia batuk lagi. Langsung saja yang kedua adalah bagaimana, ini sebenarnya sudah sering dibahas Ustaz ya. Kalau sedang haid, Al-Quran atau zikir. Ketiga, apa sih amalan agar kita tidak malas membaca Al-Quran? Kan, Ya, amalan agar tidak malas membaca Al-Quran ya. Di istighfar itu Bunda ya. Kalau malas baca Al-Quran, istighfar bertaubat kepada Allah. Amalan zikir istighfar. Astagfirullah. Berbanyak bersolawat. Dan ingat, apalagi ingat akhirat, ingat kematian. Jadi itu yang mudah-mudahan bisa buat kita semangat baca Al-Quran. Ya orang baca ini atau apalagi alternatif lain, dengerin kajian Al-Quran, dengerin ceramah Al-Quran, atau baca tafsir Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran ya Bunda. Kalau kita lagi malas baca ini, apa sih yang berkaitan dengan Al-Quran? Itu aja kita arahkan ke situ bisa. Kemudian apalagi? batuk, karena kalau baca Quran kita batuk nih. Karena pas baca batuk, akhirnya dia baca tapi tidak bersuara. Kan nggak suara Bunda. Baca Al-Quran tuh yang disebut baca Al-Quran tuh mulut bergerak gitu Bunda ya. Mulut bergerak. Jadi baca pelan. Kan bukan nggak bersuara. Bacanya nggak bersuara mungkin maksudnya suaranya pelan Bang. Baca pelan banget itu nggak apa-apa. Yang penting kita bergerak bukan dalam hati. Kalau dalam hati itu tidak termasuk membaca Al-Quran. Maksudnya pahala 1 huruf 10 kebaikan kalau dalam hati kita belum mendapatkan itu. Jadi harus dihafalkan, harus keluar dari lidah kita ini. Baru dapat 1 huruf 10 kebaikan. Haid boleh baca Quran atau berzikir. Boleh. Ini apalagi budaya mungkin pertanyaan jodoh ini amalan dan doa agar diberikan Allah jodoh yang soleh membawa kebaikan dunia akhirat itu Bunda. Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu minta kepada Allah, insya Allah memberikan jodoh dan keturunan yang qurrata a'yun, jadi pelipur lara, jadi kebahagiaan. Anak itu Robbi habli minas solihin. Kemudian apalagi kita di sini kalau udah batal wudhu, boleh Ustaz kalau udah batal wudhu baca. Boleh baca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudhu, tapi nggak boleh megang. Kalau megang itu, kalau mau memegang mushaf, bacanya pegang Quran harus berwudhu. Misalkan Bunda lagi nggak ada wudhu nih, dan mau baca Al-Fatihah, tapi nggak megang Quran. Itu tentu Bunda sebagian ulama mengatakan boleh. Karena yang harus dalam keadaan itu
ketika ingin menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Tapi kalau yang lebih afdol, ya lebih afdol Bunda ya. Karena ketika berwudu, kita berkata lebih bersih, lebih suci, lebih siap menerima, lebih siap untuk diturunkan Al-Quran itu Bunda ya. Ke dalam hati kita. Jadi itu Bunda ya. Boleh. Kalau nggak megang mushaf, boleh baca Al-Quran. Dalam keadaan tidak berwudu. Baca setiap ayat atau mohon izin bertanya, membaca Al-Quran lalu membaca setiap ayat atau setelah selesai baru boleh Bunda baca satu ayat, baca arti, baca satu ayat, baca arti, baca satu ayat, baca arti, boleh itu Bunda ya. Kayak gitu. Nah, balik tadi Allah bilang faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang mudah dari Al-Quran. Baca kayak gimana Ibu itu Bunda? Modelnya itu kan satu ayat terjemah boleh, satu ayat tafsir boleh juga. Oke. Kalau baca satu ayat ngobrol boleh nggak? Ayat ngobrol lagi. Satu ayat lihat TV, satu ayat scroll, apa? Baca grup, Handphone. satu ayat baca grup WA. Nah, astagfirullah. Banyak sekali Ustaz pertanyaan-pertanyaan di chat ya. Kita lanjutkan dulu apa bagaimana Ustaz? Jadi Kita singkat aja Ustaz ya. Yang pertama itu adalah haid. Kalau kita sedang haid, bagaimana baca Quran atau zikirnya? ya sama ya kayak dalam keadaan tidak berwudu ya yang haid Bunda ya. Sama yang haid itu pikir boleh kalau haid pikir boleh, mutlak pikir boleh. Lagi haid baca Quran boleh nggak? Boleh Bunda. Tapi nggak boleh megang mushaf itu yang nggak boleh megang mushaf. Kalau haid baca Al-Quran. Selanjutnya Ustaz itu membaca Quran untuk orang yang meninggal atau untuk orang tua. Ya, boleh Bunda itu. Insya Allah pahalanya sampai kepada kedua orang tua. Insya Allah. Lagi kalau orang tuanya yang ngajarin Al-Quran ya Bunda. Setiap huruf sampai kepada orang tuanya. Orang tua yang ngajar. Bunda Aceh itu bagaimana amalan udah Ustaz ya. Terakhir mungkin Ustaz nih, yang pertanyaan terakhir nih. Kalau mendengar saja apakah tercatat sebagai pembaca Al-Quran? Jadi kalau mendengarkan beda membaca. Mendengarkan beda sama membaca. Kalau mendengarkan itu mendapatkan pahala mendengarkan. Jadi mendengarkan itu ada pahalanya Bunda. Apa sih pahala orang mendengarkan Al-Quran? Mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, maka diamlah, dengarkanlah. Untuk Al-Quran itu mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Kalian sayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kayak anak kecil nih Bunda lagi mungkin orang tuanya lagi ngomong dia diem aja dengerin. Nanti orang tuanya jadi perhatian. Mungkin dikasih hadiah Bunda. Mungkin dikasih hadiah sama ayahnya karena anak kecil itu mendengarkan dengan seksama itu manusia apalagi Allah wa Ta'ala kita dengerin dan dengan khusyuk Al-Quran. Selesai kita dengerin Al-Quran, Allah kasih rahmat langsung Bu. Allah kasih rahmat. Allah kasih ketenangan kah, ketentraman kah, atau rezeki Allah berikan. Allah Maha Kuasa. Kemudian baca Al-Quran dengan HP, apakah juga harus berwudu? HP ikhtilaf Bunda ini ya. Ada sebagian ulama mengatakan kalau lewat handphone tidak apa-apa dalam keadaan tidak berwudu, karena handphone bukan HP. Dan isinya bermacam-macam Ustaz. Ini macam-macam. Sama kayak kepala kita lah, handphone itu sama kayak kepala kita. Ini macam Quran ada, ini ada, semuanya ada Bunda. Jadi itu tergantung yang kita buka, yang sering kita buka yang mana. Apakah boleh baca satu ayat saja dalam sholat? Ya boleh Bunda baca satu ayat dalam Al-Quran. Baca yang mudah dari Al-Quran. Satu ayat boleh. Al-Baqarah ayat kursi satu ayat. Ayat kursi satu ayat. Baca apa misalkan kayak cerita itu Bunda. Yasin. Baca Yasin doang. Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar.
Untuk baca Quran dalam sholat, saya pernah mengaji ya, itu patokannya adalah surat yang terpendek. Kalau ada 3 surat ya 3 ayat ya. Maka kalau kita baca Quran untuk sholat ya minimal kita 3 ayat gitu ya. Tetapi itu bukannya wajib ya, artinya kan kalau kita sholat kita nggak baca ayat surat 2 kan sebenarnya kan sah sholat kita. Tapi untuk azabnya surat yang paling terpendek adalah 3 ayat. Maka untuk selanjutnya kalau kita sholat kita membaca surat minimal lah 3 ayat ya Ustaz ya. Tapi itu bukan suatu kewajiban ya, karena Yang sepanjang itu, Ustaz Heri. ya Yang sepanjang itu. Bisa terpanjang. ayatnya bisa yang sepanjang itu. Misalkan surat Al-Asr sama Al-Kautsar. Ya, misalkan Al-Kautsar itu kalau dibaca berapa detik ya? 30 detik lah. Satu baris ya, satu baris. Inna 2 baris lah, misalnya 2 baris itu kan Al-Kautsar. Ya, kalau baca surat lain minimal 2 baris itu. Nah, kalau atau ayatnya juga 3 ayat juga bisa. Intinya nggak baca surat pun sah sholat kita Ustaz. Mencari Fatihah. Ya udah baca Al-Fatihah. Sudah Tapi pelit banget, pelit itu. Bacanya dikit, maunya banyak. Itu namanya pelit, Ustaz Heri. Kita menghadapi semua luar biasa nih pada kesempatan mudah-mudahan untuk bertanya ya, kita luangkan waktu agar pemahaman kita tentang Al-Quran tidak menjadi ragu-ragu ya. Karena kalau kita tidak mengetahui, kadang-kadang kita mau beramal, kita menjadi ragu-ragu, wudhu nggak, akhirnya nggak baca Quran. Nah, setelah ada panjang seperti ini, mudah-mudahan kita dalam beribadah kita yakin dengan apa yang kita lakukan, kita memiliki hujah, memiliki hukum yang kita ketahui, walaupun hukum tersebut kita nggak hafal ya, tapi sebenarnya kita tahu, oh kemarin sebenarnya ini boleh, oh tidak, oh ini boleh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa keberkahan kepada kita semua, wabil khusus menambah wawasan. Kita bersama berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang beriman dan manusia-manusia yang beriman. Baik, kita Inang, mohon maaf kita tutup saja untuk hari ini. Insyaallah pekan depan kita berjumpa lagi. Dan doakan semoga guru kita Ustaz Ajam ya, kita kesehatan, panjang umur, kemudian urusan dan kesempatan waktu untuk bersama membimbing kita dalam memahami mentadabur Al-Quran, dan juga mudah-mudahan semua diberikan istiqomah. Karena istiqomah itu adalah sesuatu yang luar biasa, sederhana, tapi kalau kita lakukan berkelanjutan, kita akan membawa kebaikan yang luar biasa. Untuk menutup kajian kita pada pagi ini, kepada Ustaz Ajam, silakan ditutup dengan doa. Baik, mudah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah selalu memberikan kesehatan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usia, Allah tambah pula kebahagiaan dan keberkahannya, Bunda. Allah tambah Amin. kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'rifatullah ini juga insyaallah. Menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang Amin. Amin. bahkan kedua orang tuanya yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, mudah-mudahan syafaat untuk kita di kiamat dan doa pembimbing kita selama kita hidup di dunia ini insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختلافنا ولا ولا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وتقبل منا إنك Amin ya Allah. بالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله Amin. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Jazakillah khair Ustaz. Ustaz Nanda, Ustaz Aja, Ustaz Heri, semoga kita selalu ada dalam hidupnya semuanya. Ustaz Semuanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Belajar selalu ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bunda-bunda. Ya, izin. Warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas yang muda-muda ya, alhamdulillah ya. Amin. Ini di Jakarta itu udaranya sangat sejuk. Suaranya putus-putus Ustaz. Ya. Salam untuk Ibu, Pak Ustaz Heri, Pak Ustaz dan Pak Ustaz Sri. Sehat selalu. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ibu-ibu semua. Saya berpamit. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.